Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ya? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani ya dilancarkan segala urusannya dan diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Ya itu yang kita harapkan semua. Seperti biasa, baiknya kita memang saling mendoakan teman-teman ya. Oke, pada hari ini ya terkait masalah perkembangan daripada P-Chain Mall dan Pi Network ya, saya akan selalu coba berusaha memberikan informasi update ya, maksudnya semampu saya. Mudah-mudahan saya pribadi juga dapat informasi update terus gitu loh ya. Nah, kalau memang saya tidak ada kesibukan yang lain ya, saya berusaha untuk berikan informasi buat teman-teman supaya jelas langkah sampai mana, perkembangannya sampai mana, ketika ada masalah seperti apa. Ya, baiknya memang seperti itu biar tidak banyak bertanya-tanya dan kita tetap bisa fokus mengerjakan aktivitas sehari-hari gitu loh ya. Dan memang saya percaya teman-teman, artinya sebagian ada yang memang ya tetap kalau untuk masalah pekerjaan sehari-hari itu tidak boleh, itu wajib, tidak boleh ditinggalkan teman-teman ya. Kalau ini ya kita namanya ikhtiar ya, salah satu jalan ikhtiar dan alat ikhtiar ya. Oke, terkait dengan update yang akan saya berikan informasinya adalah mengenai perkembangan bagaimana kondisi dan situasi daripada yang kita harapkan kemarin tanggal 25 ya. 25 itu kan kita mau open barter mulai. Nah, namun ini memang sudah lumrah dialami gangguan, intinya gangguan daripada cyber teman-teman ya. Kendati pun demikian, bagi teman-teman yang memang ini tidak penting ya, atau ini tidak relevan, atau ini apalah itu artinya, cara pandang orang itu kan berbeda ya, terserah ya. Tapi saya berkomitmen bahwa perkembangan sekecil apapun ya saya berusaha untuk menyampaikan buat teman-teman bagaimana progres sampai di mana hingga kita kawal sampai hasil akhir seperti itu teman-teman ya. Ibarat kata kalau misalkan kasus yang lagi heboh nih dikawal sampai sidang lah gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu. Tapi tidak terlepas dari satu sisi yang akan cenderung arahnya berlawanan, yaitu sudah biasa ya, orang yang akan menggoreng ya, akan mendemikian lah, artinya seperti itu ya. Monggo silahkan ya. Tapi yang pasti untuk ini kita memang perlu kembali ke diri kita sendiri, mau percaya atau tidak untuk project ini dan lain sebagainya, itu kembali kepada masing-masing ya teman-teman ya. Artinya saya hanya berusaha membantu cari manfaat agar teman-teman di luaran sana yang tidak tahu informasi atau belum dapat informasi kemudian berpikir ini gimana kelanjutannya, ini gimana, setidaknya saya bisa kasih gambaran walaupun secuil informasi, setidaknya bisa teman-teman berpikir bahwa jelas langkah kita, progres kita seperti ini untuk di Pi Network teman-teman ya. Oke, kita pahami dulu sebetulnya sebelum kita bahas informasi dari Pichenmo dan apa progresnya sampai di mana. Tapi satu hal yang harus kita pahami adalah kita dari awal ini sebenarnya tujuan terciptanya cryptocurrency itu buat apa sih gitu kan. Nah, jadi jangan hanya kita mengenal cryptocurrency gitu. Jadi uang fiat seperti itu ya. Jadi kita harus memahami sebenarnya kok di dunia ini ada terciptanya sebuah kripto ya, kripto ini apa sebetulnya gitu lah ya. Saya mau coba sharingkan saja bahwa kripto itu, mata uang kripto itu adalah aset digital ya teman-teman ya. Bisa dikatakan itu ya, aset digital ya, yang memang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan namanya itu kriptografi ya, sebuah kode keamanan yang memang dia lebih safety, lebih aman. Dan aset digital ini dirancang juga untuk selain daripada pertukaran ya, dirancang untuk sebagai media pertukaran juga, ketika untuk saat ini yang kita tahu bisa exchange ke fiat seperti itu ya. Nah,
Kemudian apa hubungannya? Hubungannya tujuan Pi Network diciptakan ini artinya adalah memiliki sebuah aset yang sama, yaitu dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran, teman-teman ya. Makanya di sini kita dikasih tahu, diajarkan bahwa ini loh membuat ekosistem sebuah kripto seperti ini tercipta, utilitasnya apa, effortnya seperti apa, tujuannya apa. Nah, founder sendiri ya, developer sendiri atau tim core mengatakan bahwa manfaat dari penciptaan Picoin ini adalah untuk bagaimana supaya Picoin ini sampai ke lapisan masyarakat hingga terbawah. Jadi tidak hanya Nicholas bilang tidak hanya segelintir orang yang memang orang-orang di atas sana yang mungkin paham dengan hanya segelintir orang yang memahami cryptocurrency, ya akhirnya hanya segitu-gitu aja. Nah, dia ingin sampai ke berbagai elemen, berbagai lapisan masyarakat di dunia ini, bahwa Pi Network ini bisa diakses dengan mudah. Seperti itu ya tujuan Pi Network itu. Namun tujuan besarnya adalah tentunya Picoin diciptakan memiliki manfaat, teman-teman ya, memiliki manfaat. Nah, manfaat dari Picoin ini adalah untuk untuk setiap orang yang mengikuti daripada komunitasnya Pi Network mendapatkan reward atau hasil, agar suatu saat nanti memang dari Picoin ini tercipta, di sana ada terciptanya sebuah value yang akhirnya membantu perekonomian ya. Ketika kita berbicara dengan secara luas, itu sudah pasti ketika lihat bobot dan kuantitas atau kualitas daripada cryptocurrency itu sendiri, apakah ada effortnya kepada komoditi seperti itu. Nah, komoditinya ruang lingkupnya mana? Apakah ruang lingkup dunia atau ruang lingkup dalam satu negara saja? Nah, kebetulan untuk Pi Network ini karena komunitasnya begitu besar, banyak para ahli memandang bahwa ini memiliki effort panjang ya. Karena bisa ada kemungkinan arahnya adalah ke komoditinya antar negara ya. Mungkin di sana dirancang dijadikan pertukaran komoditi antar negara, bisa jadi, tapi ya kita nggak tahu ya. Kita kan bukan operator atau bukan pelaksana di lapangan bagaimana itu agar terjadi. Kita hanya pendukung saja ya. Nah, itu manfaat daripada nanti ketika fix memang Picoin ini digunakan di seluruh negara ya di dunia ini ya. Nah, dengan adanya terciptanya ekosistem ya, terciptanya utility, dengan begitu banyaknya utility yang mendukung Pi Network, tentunya ya teman-teman, ini yang harus dipahami, tentunya ada kripto lain yang sudah memiliki market, sudah memiliki value, sudah senior pula, sudah lama, merasa tersaingi. Karena kenapa? Karena bisa jadi nanti marketnya berpindah, karena penggunaan atau sirkulasi daripada aset kripto ini kan memang berlomba-lomba agar sirkulasinya itu betul-betul sehat dan semakin tumbuh besar ya. Jadi di sana akan berpengaruh pada volatilitas pasar juga, teman-teman. Nah, maka dari itu wajar kalau hadirnya Picoin ini atau Pi Network ini menjadi salah satu, bukan masalah utama sebetulnya, hanya saja di sini persaingan, teman-teman. Nah, makanya beberapa petinggi Cina sempat saya baca di salah satu Twitternya itu, siapa namanya, perempuan lupa, dia bilang perang dunia ketiga sudah dimulai di tahun ini katanya. Kenapa alasannya dia bilang begitu? Ketika saya baca lagi bawahnya, itu dia bilang dimulai daripada perang dunianya itu dimulai pada ekonomi. Salah satunya adalah kripto ini ya. Jadi memang betul, termasuk juga mungkin ada yang kenal dengan Mardi Guowick. Nah, saya memang ngefans dan sering ya, teman-teman boleh di subscribe channelnya tuh, ada Mardi Guowick, itu luar biasa ilmunya.
Itu menjelaskan selalu bahwa WW3 atau Perang Dunia Ketiga ini sudah dimulai, ya, sudah dimulai, dan bahkan tahap ekonomi ini yang dari mulai kemarin Perang Dunia Ketiganya itu dimulai dengan adanya biological war, jadi perang biologi, ya, kesehatan, kemudian ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak, jadi bukan hanya jeder-jeder teman-teman. Nah, ini adalah salah satu gambaran bahwa cryptocurrency salah satu elemen daripada ekonomi dunia, ya, hanya berapa persennya dari sirkulasi ekonomi dunia. Nah, di sini juga sama, ya, memiliki volatilitas pasar yang berbeda tentunya setiap kripto. Jadi ini juga menjadi sebuah persaingan. Nah, inilah yang menjadi timbulnya satu perilaku yang mungkin bagaimana caranya melibatkan satu politik ekonomi agar koin-koin mereka sendiri itu tidak merasa tertindas atau tidak merasa tersaingi seperti itu, ya. Makanya hadirlah yang namanya cyber attack mungkin, ya. Tetapi itu bisa jadi apakah itu memang dia sewaan atau mungkin apa, kita nggak tahu. Apakah memang orang yang murni memang bukan dari persaingan, tapi murni memang orang yang nggak suka, dia paham, ya, dia paham IT, ya, akhirnya dia lakukanlah yang namanya cyber attack. Nah, jadi ini tidak menutup kemungkinan teman-teman, ya, akan dialami oleh Pi Network, ya. Jadi kita harus memahami itu juga. Nah, berkaitan dengan hal tersebut di atas yang saya utarakan barusan, bahwa ya serangan-serangan yang dilakukan cyber saat ini sedang dialami, ya, sedang dialami. Informasi yang saya dapat kenapa sedang dialami, yang pertama, ya, relevansinya itu yang pertama dari informasi P-Chain Mall International sendiri, kemudian yang kedua penjelasan daripada videonya Dr. Nicholas, ya. Jadi ada relevannya dari apa yang mereka sampaikan. Jadi kita bisa menyimpulkan, oh berarti betul, ya, serangan-serangan yang ada itu namanya biasanya yang berbahaya adalah serangan DDoS, ya, atau DDoS, ya. Apa itu serangan DDoS, ya, atau Distributed Denial of Service? Oke, nah ini teman-teman, ya, saya sudah terjemahkan semuanya agar lebih cepat dipahami, ya. Saya sudah terjemahkan semuanya, kita tinggal baca dan cek aja, kita pahami bersama, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, apa itu DDoS, ya, Distributed Denial of Service, atau yang bisa dikatakan serangan DOS-nya itu Denial of Service Attack, ya. Jadi serangan Distributed Denial Service. Nah, ini apa itu sebetulnya? Jadi serangan cyber, ya teman-teman, yang dilakukan dengan cara mengirimkan fake traffic, ya, trafficnya jadi tinggi pada suatu server atau sistem secara terus-menerus, sehingga server tidak mampu mengatur semua traffic, ya, traffic transaksi di sini, ya, dan menyebabkan server atau sistem tersebut down. Nah, ini berbahaya teman-teman. Jadi artinya DDoS itu rata-rata gambarannya begini teman-teman, ya, gambar-gambar ketika memang itu attacker, ya, penyerang, ya, mengirimkan satu transmisi kepada beberapa komputer buat menyerang, ya, beberapa komputer buat menyerang, dan dia dikatakan slave, ya, di sini. Akhirnya ketika sudah ready semua dengan bersamaan dalam per detik, ya, per detik atau ya per detik second lah, dia akan membuat satu traffic. Misalkan satu detik bisa 10.000 order, gitu kan. Nah, ini kan kita berhubungan dengan P-Chain Mall, ya, marketplace. Nah, itu 10.000 order misalkan. Nah, itu dengan apa? Dengan yang pertama itu ordernya order fake semua. Jadi membludaknya order, ya, yang tidak yang bukan real lah, yang fake, ya, dan tidak relevan, alamat pengirimannya juga nggak jelas, ya, tapi ada order, dan itu mengganggu daripada sirkulasi jaringan dan keamanan komputer itu sendiri, keamanan server itu sendiri. Karena
dengan banyaknya order pada saat itu ya, dalam waktu yang bersamaan, karena serangan itu seolah-olah itu order, akhirnya membuat lambat servernya, lambat membaca, lambat. Jadi ibarat kata kalau otak dikasih 10.000 pertanyaan sekaligus bingung mau jawab yang mana dulu, mau menangkis yang mana dulu, kan seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi serangan-serangan seperti itu tujuan akhirnya adalah mendownkan atau mematikan daripada server itu sendiri. Ya, karena sudah collab. Jadi drop, artinya seperti itu. Collab drop karena udah nggak kuat. Nah, karena semakin tak berhentinya terus-terusan itu dalam per detik order ya, kemudian ditujukan ke alamat-alamat yang fake, palsu ya, seperti salah satu gambaran seperti itu teman-teman. Tetapi di sana juga ada manipulasi data, kemudian harga jadi kacau ya, kemudian produk-produk juga mengganda. Biasanya di marketplace seperti itu, ganda. Jadi produk ini kok ada dua, kemudian pempostingnya juga sama gitu. Oh produk ini ada 8, pempostingnya sama, harga sama. Itu kan dulu pernah ada pengganda file itu namanya Trojan. Ya, virus Trojan di komputer itu paling sebel saya kalau udah datang Trojan menggandakan, aduh, sama apa dulu ya, lupa. Nah itu hampir-hampir banyak yang mengganda ya, untuk itu pengganda file ya, virus pengganda file. Tapi DDoS ini lebih tingkatannya lebih tinggi karena dia lebih kepada traffic ya, traffic daripada transaksi, membludakkan transaksi sehingga server nggak kuat gitu teman-teman ya, untuk gambarannya ya. Nah kita lanjutkan, serangan DDoS ini jauh melebihi perlindungan kami, kata PCNMall. Tim keamanan PCNMall bekerja keras untuk menerapkan langkah keamanan web baru untuk melindungi platform dari serangan dunia maya lebih lanjut. Nah ini yang dikhawatirkan, karena berhubungan dengan penjelasan di awal tadi saya bilang ya, inilah kenapa ada cyber seperti ini, karena ya dengan adanya sekarang pertukaran seperti ini dan terciptanya koin baru seperti ini, ada mungkin sebagian yang memang merasa tidak nyaman dan tersaingi. Dan di dunia digital ini dari dulu hal apapun itu sudah pasti ada, tidak contoh misal ini channel saya juga belum tentu safety teman-teman ya. Artinya apa? Artinya bisa saja yang nggak suka ya bisa gimana gitu kan, saya juga nggak tahu. Nah contohnya contoh seperti itu. Jadi banyak kemungkinan ya, apakah dari persaingan kripto lain, apakah memang dari personal yang memang paham IT dan tidak suka, bisa saja menyerang seperti itu. Nah jadi di sini PCNMall melanjutkan penjelasannya, karena mainnet tertutup yang melarang pertukaran mata uang fiat, ada kesulitan dalam perputaran modal penjual. Nah ini ke vendor ya. Ini informasi lanjutan dari PCNMall. Situasi ini tidak cocok untuk pembukaan mall versi profesional. Jadi artinya dia merasa memang PCNMall ini dia juga belum terhitung mall profesional atau marketplace yang profesional. Oleh karena itu pasar barter PCNMall yang Anda lihat sekarang bukanlah versi mall yang profesional ya. Versi profesional akan dirilis pada tahap selanjutnya, karena ini kita tahap awal kan. Nah kemudian PCNMall mendukung para pionir untuk menerbitkan barang baru atau tidak terpakai, artinya mungkin yang second atau baru atau tidak dipakai, milik vendor sendiri, layanan online dan lain-lain. Kami berharap semua orang berpartisipasi. Dengan demikian mempromosikan sirkulasi fee, dan nilai fee akan didukung dalam barter berkelanjutan. Akhirnya terciptalah sebuah ekosistem di situ yang berkelanjutan dengan adanya aset pertukarannya menggunakan Pi ya, tujuannya begitu. Jika kita dapat bertahan melawan serangan DDoS ini atau DDoS berikutnya, diharapkan fungsi pemesanan akan dibuka ya, dalam 2 hari, itu diharapkan ya. Jadi mereka juga belum bisa memastikan untuk melawan serangan ini berapa hari kenanya. Ada yang memang bisa diatasi dalam 1 jam, 2 jam, ada yang bahkan sehari selesai. Nah tergantung bobot serangannya itu sendiri teman-teman ya. Pelopor dengan dompet mainnet akan dapat melakukan pembayaran jika dalam 2 hari sudah selesai teman-teman ya. Kami akan mengadakan pertemuan perlindungan keamanan PCNMall ya. Jadi keamanan kedua, mereka membuat
sebuah pertemuan demi mendapatkan keamanan kedua untuk PCN Mall dengan tim insinyur Huawei Cloud untuk sepenuhnya menjamin pengoperasian platform, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi suratnya sudah dikirim ke Huawei ya untuk pengajuan daripada keamanan kedua. Nah, jadi di sini thank you for using Huawei Cloud. Terima kasih. Jadi artinya ini surat pengajuan kerjasama untuk meningkatkan tingkat keamanan tahap 2 bagi PCN Mall ya. Dan ini traffic jadi lonjakan order ya. Lonjakan order yang luar biasa, di luar apa ya? Di luar kewajaran artinya. Di luar kewajaran bahwa lonjakan ini luar biasa, dan ini harusnya jika real tidak seperti ini, teman-teman ya. Jadi akhirnya minta tolong atau membuat sebuah jalinan kerjasama dengan Huawei untuk keamanannya, teman-teman ya. Kemudian PCM ya, PCN Mall ini menginformasikan atau menginstruksikan kepada vendor ya. Dan untuk para vendor, ketika Anda mengklik tombol terbitkan di bagian bawah katanya kan, pemberitahuan akan muncul. Harap pastikan untuk membacanya. Juga ketika menerbitkan suatu produk, harap tunjukkan dalam deskripsi. Jadi deskripsi harus jelas, menjelaskan produk dan sebagainya. Produk itu nyata, misalkan akan dikirim secara nyata dan lain-lain gitu kan. Untuk membuktikan bahwa Anda tahu itu saat ini adalah barter mainnet, dan untuk menjaga bahwa mana yang relevan asli, mana yang fake. Kalau yang fake mungkin tidak ada deskripsi karena memang bot dia kan. Nah, ketika dia mempasang beberapa produk mengganda, udah otomatis dia deskripsinya kosong, non deskripsi. Nah, ini kan udah ketahuan berarti fake. Kemudian order juga lonjakannya drastis di luar nalar seperti itu. Akhirnya ya itulah serangan-serangan daripada bot-bot yang diciptakan oleh cyber ya. Itu teman-teman. Oke, jadi itu aja ya pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Apapun paradigma Anda, pandangan Anda, cara berpikir Anda, silahkan ya. Bagi di luaran sana siapapun yang berpikir bahwa ini begini, ini A, B, C, D, dan Z, dan silahkan saja. Artinya kalau saya mengajak teman-teman yang masih bisa positif ya, kita tunggu saja, kita serahkan sama para ahlinya di sana yang mau berkorban ya, meluangkan waktu untuk menciptakan sebuah ekosistem ini tidak serta-merta seperti membalikan sebelah tangan. Perlu proses dan perjuangan ya, karena memang di sini menyangkut dengan pasar global, artinya musuhnya pun musuh global ya, bukan lokal ya. Jadi termasuk kaum yang tidak suka pun bukan lokal tapi global. Kaum yang tidak suka itu kan banyak ya, terlebih yang mereka paham IT langsung nyerang, bisa jadi ya. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat informasi. Mohon maaf jika salah-salah kata dan salah-salah pemahaman. Terima kasih, mohon koreksian silahkan kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.